Abdul Somad adalah Jurkam Hafid Erizal. Assalamualaikum enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi di SBS Channel. Terima kasih udah klik video ini. Tonton video ini sampai habis ya. Jangan kemana-mana, biar kami aja yang cari informasinya kemana-mana. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe yang ada di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBS Channel di mana saja berada. Pada video kali ini kita akan bahas berita yang terjadi pro kontra pendapat antara setuju dan tidak setuju, yakni ketika Ustadz Abdul Somad turun sebagai juru kampanye pasangan calon bupati dan calon wali kota di beberapa daerah di Provinsi Riau. Dulu sebelum masuk TV nasional Jakarta, sebelum dikenal orang di mana-mana, TV pertama yang memuat Abdul Somad adalah TV Madani Islamic Center Pasir Pangalengan. Jadi kalau ada orang bertanya-tanya apa urusan Abdul Somad datang ke Rokan-Hulu ini, ngapain dia datang jauh-jauh dari Pekanbaru kemari? Karena saya merasa berutang budi dengan Rokan-Hulu. Abdul Somad adalah Jurkam Hafid Erizal. Bagaimana pendapat pengamat politik terhadap keterlibatan Ustadz Abdul Somad dalam kampanye pasangan calon di Riau? Berikut kita dengarkan pernyataan pengamat politik Riau, Dr. Jupendri Jafar, yang kita hubungi via telepon selulernya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Oke. Jadi sebagai pengamat politik Riau, bagaimana Pak Jupendri menyikapi atau menanggapi keterlibatan Ustadz Abdul Somad dalam kampanye salah satu pasangan calon di Riau? Pertama, Ustadz Abdul Somad itu tidak lagi sebagai aparatur sipil negara. Ya. Karena itu dia sebagai warga negara yang biasa yang secara konstitusi tidak ada yang menghalangi beliau untuk ikut dalam politik. Ya, ya. Kemudian secara etika tidak ada juga norma-norma yang dilanggar. Norma apa yang dilanggar? Kalau misalnya norma agama yang dilanggar, dia ulama misalnya. Iya. Nah, agama pun memerintah kita untuk berpolitik. Iya, iya. Jadi menjadi apa namanya? Karena itu dia berpolitik itu sesungguhnya dia telah melaksanakan, telah mengamalkan agama, perintah agama. Iya, iya. Dia telah melakukan tindakan yang etis. Jadi kalau ada yang mengatakan, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan itu tidak etis, maka dia justru mengatakan pertentangan dengan norma agama itu sendiri. Iya, iya, iya. Lalu bagaimana dengan yang mengatakan bahwa keterlibatan Ustadz Abdul Somad berkampanye untuk salah satu pasangan calon ini cenderung akan memecah belah umat? Oh tidak, itu kan apa namanya umat. Umat kan dalam konteks ini, tentu kalau dia ingin mendengarkan ulama, dia ikut ulama. Iya. Ya kan dalam konteks politik. Kan apapun yang disampaikan itu juga umat bebas untuk menentukan mengikuti atau tidak. Yang final ataupun mutlak diikuti itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kan begitu. Ulama adalah warasatul anbiya, pewaris nabi-nabi, ya gitu. Lalu kemudian dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, tentu kita tidak bisa mengekang prerogatif ataupun subjektivitas seseorang dalam menentukan cara dia dalam melaksanakan perintah agama, termasuk dalam berpolitik praktis itu. Kalau Ustadz Somad menentukan secara subjektif bahwa berpolitik praktis ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, ya itu sah-sah saja. Karena itu kita kalau menghalangi beliau dan menyatakan tidak etis, justru kita melanggar norma hak asasi manusia
dan kita dan itu tidak boleh sebenarnya dilakukan. Iya. Tadi Pak Jupendri kalau saya tak salah di awal menyebutkan ada 3 hal mau disampaikan tadi itu ya. Ya. Iya. Pertama itu kan secara konstitusional tidak ada yang dilanggar. Iya. Saya tidak menemukan dalam aturan hukum manapun yang melarang warga Seseorang, negara seperti Ustaz Abdul Somad berbudi praktis, kecuali dia aparatur sipil negara ataupun militer misalnya gitu. Iya. Itu ada aturannya gitu. Yang kedua, secara aturan agama juga tidak ada melarang, malah Islam itu ya dianjurkan berpolitik. Nah, yang ketiga, tidak ada etika yang dilanggar di situ. Etika mana yang dilanggar gitu? Iya. Jangan-jangan kita yang melanggar etika karena mengekangi hak asasi orang untuk melaksanakan keyakinan dia bahwa itu bagian dari menegakkan amar ma'ruf nahi munkar atau bagian dari dia untuk berdakwah, ya itu subjektivitas dia gitu. Jadi di negara demokrasi ini jangan lagi adalah upaya-upaya kita untuk menghalang-halangi orang untuk menyampaikan pendapat, untuk berkreativitas, untuk berorganisasi, untuk berpolitik praktis sepanjang dia tidak ada aturan dari negara ini yang melarangnya. Jadi melarang Ustadz Abdul Somad ikut dalam politik praktis sama saja saya kira melanggar hak asasi Ustadz Abdul Somad untuk bisa berpolitik praktis. Saya kira. Iya. Satu lagi Pak Juven. Ya. Salah seorang pengamat juga mengatakan bahwa dengan turun berkampanye untuk salah satu pasangan calon ini justru katanya Ustadz Abdul Somad menurunkan kalibernya gitu, dari kelasnya udah mendunia kok jadi turun ke tingkat kabupaten. Gimana tuh Pak Jupendri? Ukuran kaliber ulama itu tidak ditentukan oleh tingkatan keikutsertaan dalam pilkada. Iya. Tapi tingkatan itu ditentukan oleh sejauh mana penyampaian dia itu dianggap dan dirasakan oleh umat. Itu sangat bermanfaat. Kemudian memenuhi ketentuan-ketentuan agama dan mereka percaya dengan apa yang disampaikan. Ini bukan pada poin dia ikut pada level politik praktis di kabupaten atau tidak. Gitu. Iya. Apakah kemudian misalnya kemarin pada waktu Pilpres beliau juga ikut, dia juga mengatakan dukungan kepada salah satu calon presiden. Iya. Setelah itu buktinya dia tidak turun pamornya tidak turun ya. Pamornya nggak turun. Popularitas tetap ya. Tetap saja kamu seperti itu. Jadi itu justru upaya menghubungkan itu dengan kepamoran Ustaz Abdul Somad membuat kecurigaan umat. Ada apa dia mendiskreditkan Ustaz Abdul Somad? Iya. Mengapa kemudian dihubungkan itu dengan kepamorannya gitu? Kemudian terakhir Pak Jupendri. Ya. Kira-kira seberapa besar pengaruh dukungan Ustadz Abdul Somad ini terhadap perolehan suara calon yang didukungnya gitu? Ya tentu kalau kita mau hitung secara kalkulasi, itu akan sedikit linear dengan jumlah orang yang suka dengan beliau. Iya. Sedikit linear itu, bahwa ada perubahan tidak jauh beda. Ya kan? Jadi orang yang suka Abdul Somad tentu juga akan linear dengan apa yang dia pilih. Meskipun tidak semuanya, tentu ada beberapa yang tidak ikut. Tapi tentu orang, seberapa jumlah yang ikut dia ya silakan saja lihat itu. Kalau memang sedikit ya sedikit itulah yang tentu cukup linear terhadap pilihan Ustaz Somad. Oke, terima kasih Pak Jupendri. Sama-sama. Iya. Nah, silakan teman-teman yang menilai keterlibatan UAS sebagai jurkam di salah satu pasangan calon kepala daerah di Provinsi Riau. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus
video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.